Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Aminutus Soleha, NIM 1903211000014 dari program studi agribisnis akan membahas seputar salah satu komunitas unggulan yang ada di Kabupaten Pamekasan, yaitu mengenai sapi lokal Madura. Sapi Madura merupakan salah satu potensi unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan. Sapi Madura adalah salah satu bangsa sapi asli Indonesia yang banyak terdapat di Pulau Madura. Sapi Madura memiliki beberapa ciri khas, yaitu warna tubuh dominan adalah merah bata atau merah coklat, ekor berwarna coklat, moncong dan kuku berwarna hitam. Keunggulan yang dimiliki oleh sapi Madura yaitu memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap iklim tropis, tahan terhadap penyakit caplak, daya adaptasi terhadap pakan yang berkualitas rendah, serta kebutuhan pakan yang lebih sedikit daripada sapi impor. Sapi Madura diseleksi oleh masyarakat Madura menjadi 3 jenis berdasarkan budaya di Madura, yaitu sapi karapan, sapi sono, dan juga sapi pedaking. Sapi karapan merupakan sapi jantan yang mampu berlari cepat, gesit, memiliki kerja keras otot kerangka, dan emosional. Sedangkan sapi sono merupakan sapi betina yang jinak, penurut, dan berpenampilan cantik. Sedangkan sapi yang tidak termasuk kedua kriteria tersebut akan dipelihara sebagai sapi pedaging. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurgiati Ningsih dan kawan-kawan pada tahun 2008, dijelaskan bahwa permasalahan yang terjadi pada sapi lokal Madura adalah semenjak Pulau Madura ditetapkan sebagai program persilangan melalui inseminasi buatan, menunjukkan animo masyarakat melakukan persilangan sapi Madura dengan sapi limosin menjadi sangat tinggi, sehingga kurang terarah dan cenderung mengancam populasi sapi Madura. Nah, pola perkawinan yang tidak terkontrol tersebut atau terlalu ketat ini dapat menyebabkan erosi materi genetik sapi lokal Madura. Sementara di sisi lain, secara ekonomi, peternak harus mengupayakan peningkatan kesejahteraannya. Seakan-akan terjadi hal yang kontroversial antara upaya peningkatan produktivitas dengan pola pemuliaan yang mengakibatkan penurunan keragaman genetik dengan kepentingan pelestarian yang mengharapkan adanya keragaman genetik. Oleh karena itu, upaya mempertahankan keragaman genetik melalui konservasi merupakan bentuk usaha yang cukup rasional, baik ditinjau dari aspek potensi, keilmuan maupun sosioekonomi. Nah, ternak konservasi merupakan pembangunan peternakan Indonesia yang keberhasilannya itu tergantung pada ketersediaan dan juga kemampuan pengelolaan sumber daya peternakan, di mana sumber daya peternakan terdiri dari ternak, peternak, modal, lahan, dan juga lingkungan serta teknologi. Sumber daya peternakan yang sangat potensial dan penting untuk dikembangkan adalah peternak, dikarenakan peternak merupakan sumber daya yang dinamis dan juga adaptif terhadap perkembangan informasi maupun teknologi. Selain itu, peternak juga disebut sebagai subjek dalam usaha peternakan, sehingga dapat disebut sebagai manajer ataupun pelaku. Namun masih memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan dan juga adaptasi teknologi, inovasi untuk diversifikasi usaha, dan juga kerukunan budaya yang berdampak pada terjadinya kepinjangan struktural sistem sosial. Nah, keterbatasan tersebut menuntut adanya usaha perbaikan dan juga pembinaan. Perbaikan dan pembinaan kualitas sumber daya merupakan usaha ke arah dinamisasi dan juga pencerahan masyarakat dengan tujuan untuk mempertinggi daya pikir dan juga daya kerja masyarakat melalui bentuk dan prosedur kooperatif yang berswadaya. Nah, hal ini menjadikan landasan usaha pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Strategi pemberdayaan peternak merupakan salah satu strategi pendekatan konservasi yang mencakup pendekatan perwilayahan dan pendekatan swadaya masyarakat. Nah, berdasarkan langkah upaya pemberdayaan, dapat dilakukan strategi pemberdayaan peternak dalam usaha konservasi sapi lokal Madura, yaitu melalui pelaksanaan penyuluhan yang berkesinambungan dan adanya rencana tindak lanjut yang dapat dijadikan sebagai peluang dan juga kekuatan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan peternak dan melestarikan populasi sapi lokal Madura. Tahapan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat maka memerlukan beberapa pendekatan. Ada beberapa tahapan yang direncanakan agar tercapai keberhasilan pemberdayaan tersebut.
Nah, tahap yang dilakukan lebih dekat sebagai upaya pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat yang dilakukan diharapkan nantinya berujung pada terrealisasinya proses pemberdayaan masyarakat. Nah, tahapan dalam proses program pemberdayaan masyarakat yaitu yang pertama, tahap persiapan. Nah, pada tahap ini yaitu melakukan persiapan petugas dan juga penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator atau penyuluh mengenai pendekatan dan juga materi yang akan dipilih dalam usaha mempertahankan materi genetik sapi lokal Madura. Sedangkan untuk penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah mana saja yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan konservasi. Yang kedua yaitu tahap assessment. Nah, tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah mengenai materi genetik sapi lokal Madura yang mengalami erosi akibat adanya program persilangan melalui inseminasi buatan yang kurang terarah dan cenderung mengancam populasi sapi Madura. Nah, untuk sumber daya sasaran pemberdayaan masyarakatnya yaitu akan menetapkan beberapa wilayah di daerah Pamekasan yang meliputi Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, dan juga Kecamatan Wasian sebagai kawasan konservasi sumber daya genetik sapi lokal Madura, yaitu sebagai sentra sapi sono dan juga sentra sapi karapan. Yang ketiga yaitu tahap perencanaan. Perencanaan kegiatan yaitu pada tahap ini melibatkan masyarakat untuk berpikir tentang masalah yang akan dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya, seperti masalah mengenai dilema masyarakat antara melakukan pelestarian terhadap sapi lokal Madura atau melakukan inseminasi buatan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada tersebut, masyarakat nantinya akan diadakan diskusi bersama. Nanti akan diberitahukan perencanaan program, seperti nanti akan memisahkan wilayah yang khusus untuk konservasi sapi lokal dan juga ada wilayah yang diperbolehkan untuk melakukan inseminasi buatan. Nah, yang keempat yaitu tahap pelaksanaan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan ini yaitu memerlukan adanya peran dari masyarakat dan juga fasilitator. Nanti di tiap desa di wilayah konservasi tersebut akan disediakan sapi jantan unggul sebagai upaya untuk menghasilkan pembibitan yang unggul pula. Nah, dalam mendukung pelestarian sapi lokal Madura ini, nanti Dinas Peternakan juga akan melakukan gerakan pembuntingan sapi betina dengan memberikan bantuan obat kepada para peternak agar sapi betina cepat hamil. Nah, untuk tahap pemberian obat di sini nantinya akan dipandu oleh fasilitator yang mendampingi masyarakat. Nah, sebelum terjun langsung ke lapangan, maka para peternak terlebih dahulu itu akan diberikan materi dan juga pengetahuan mengenai pembibitan dan juga gerakan pembuntingan sapi ini, sehingga para peternak memiliki pandangan pelaksanaannya. Nah, setelah itu baru dilanjutkan dengan praktik langsung di lapangan. Selain itu, ketersediaan pakan juga akan dijaga dan diperhatikan karena pada musim kemarau biasanya ketersediaan pakan sangat minim. Nah, upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan produktivitas dan juga kuantitas tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Nah, pengolahan pakan dan bantuan mengenai infrastruktur yang mendukung ketersediaan air juga akan diberikan. Nah, agar perkembangan populasi dan sapi lokal Madura tetap terjaga, maka pengembangan teknologi pakan juga akan diterapkan, terutama pada basis wilayah konservasi sapi lokal Madura. Nah, untuk yang kelima yaitu tahapan evaluasi. Pada tahapan ini dilakukan berbagai proses pengawasan dari masyarakat dan juga fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan. Nah, evaluasi ini akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator, sehingga nantinya akan mengetahui terkait apa saja program yang dirasa sudah berhasil dan yang masih mengalami kendala. Nah, ketika masyarakat dan fasilitator sama-sama tahu mengenai kendala yang dihadapi, maka nantinya akan dilakukan kajian bersama untuk mencari solusi yang tepat akan kendala tersebut. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan sapi lokal Madura dan bentuk program pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian sapi lokal Madura yang ada di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.